Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat ya. Ya, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi hari ini yang kita pelajari adalah pengisian teks formulir. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi, petunjuk pengisian formulir. Pengertian teks formulir. Formulir berasal dari bahasa Belanda, yakni formulier, yang artinya sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Tujuan teks formulir. Teks formulir yang dibuat tentu mempunyai tujuan. Tujuannya antara lain, yang pertama, untuk menciptakan keseragaman atau pembakuan kerja. Yang kedua, untuk mempermudah dalam penggolongan suatu data. Yang ketiga, untuk mempermudah dalam pemberkasan baik dalam sistem ataupun tempatnya. Yang keempat, untuk memberikan kemudahan dalam penertiban prosedur dan tata kerja serta menjadi alat pemberian instruksi. Fungsi teks formulir. Ada beberapa fungsi teks formulir, yaitu mencari sebuah informasi tertentu, mengumpulkan data-data yang sama, mengemukakan suatu informasi yang sama pada beberapa bagian yang tidak sama. Kemudian menjadi sebuah bukti fisik. Selanjutnya sebagai dasar dari suatu paduan untuk bekerja. Kemudian menetapkan tanggung jawab terhadap terjadinya transaksi bisnis. Kemudian mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan. Kemudian menjadi media komunikasi antar individu ataupun organisasi. Struktur teks formulir. Adapun struktur atau bagian-bagian dari teks formulir yakni yang pertama ada kepala atau heading. Kepala ini berisi mengenai nama lembaga, alamat, hingga nomor telepon. Yang kedua ada instruksi atau instruction. Berisikan informasi mengenai tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. Kemudian bagian yang ketiga ada badan atau body. Berisi mengenai data-data, keterangan yang harus diisi secara lengkap seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan. Yang terakhir, di bagian terakhir ada penutup atau closing. Berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap dan tanda tangan. Jenis formulir. Formulir ada beberapa jenis. Yang pertama ada formulir pendaftaran. Formulir ini digunakan pada saat akan mendaftar pada suatu kegiatan. Yang kedua ada formulir slip tabungan. Formulir ini digunakan pada saat memasukkan uang tabungan maupun penarikan tabungan. Isian formulir ini berupa rincian biodata ditambah nomor rekening, jumlah setoran, tanda tangan sendiri, dan tanda tangan teller bank. Jenis formulir yang ketiga adalah formulir anggota. Nah, di sini biasanya berupa biodata singkat, tanda tangan pemilik, dan pernyataan kesediaan sebagai anggota. Yang keempat, ada formulir daftar riwayat hidup. Nah, ini berisi nama,
kemudian riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman kerja, serta karya yang sudah dihasilkan. Yang terakhir ada jenis formulir isian kartu atau wesel pos. Kolom isian ini berupa biodata singkat dan alamat tujuan pos serta nama pengirim dan penerima. Nah, di sini ada petunjuk pengisian formulir. Coba nanti anak-anak bisa buka buku siswa tema 5 halaman 29. Kita akan belajar mengisi formulir. Nah, petunjuk pengisian formulir klub Sahabat Pena ASEAN. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Isilah formulir menggunakan huruf besar atau kapital. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Kemudian, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Kemudian, tulislah tujuan mengikuti klub. Dan yang terakhir, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, di sini nanti di buku anak-anak akan ada formulir Klub Sahabat Pena Siswa-Siswi Negara ASEAN. Nanti kita kerjakan di buku paket ya. Sekian dari Ustadzah. Terima kasih. Ya, demikian tadi materi tentang pengisian teks formulir. Anak-anak bisa dipelajari kembali ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.